Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, sungguh sangat senang ya kita bisa berjumpa bersama-sama kembali. Kita membahas mengenai pengalaman objektif di dalam Adam dan di dalam Kristus. Ya mungkin ada beberapa saudara-saudari di sini yang membaca buku Kehidupan Orang Kristen yang Normal karya Wosmani. Kita membahas bab yang ke-7 dan ke-8. Ketika saudara-saudari membacanya, seolah-olah kayaknya tidak ada perkataan ini ya. Bab ke-7 bicara mengenai tujuan kekal Allah, bab 8 membicarakan mengenai Roh Kudus. Kenapa kok kita pada kesempatan ini membahas mengenai ini? Apa kaitannya ya? Nah, semoga saudara-saudari kita tidak bingung. Kita mau bersama-sama melihat kedalaman yang ada di dalamnya. Apa maksudnya ya? Saya berharap melalui persekutuan saya, saudara-saudari bisa menangkap beban dari apa yang kita sharingkan pada malam hari ini ya. Jadi sebelumnya mari kita berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam ini kami bisa berkumpul bersama-sama. Tuhan, kami terbuka kepadamu. Berikanlah roh, hikmat, dan wahyu, sehingga kami bisa mengenal dengan jelas apa yang menjadi maksud hatimu Tuhan. Mengenai tujuan kekal Allah, mengenai Roh Kudus, dan kaitannya di dalam pengalaman kami sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus, berbicaralah di tengah-tengah kami. Kau berkati koneksi yang ada, kiranya setiap saudara-saudari bisa mendengarkan dari awal sampai akhir. Tidak ada gangguan sama sekali. Di dalam namamu Tuhan, kami sungguh berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari. Nah, saudara-saudari, di beberapa waktu yang lalu, tadi saudara Hansen sempat mengutip ya. Jadi untuk kita bisa maju di dalam kehidupan orang Kristen kita, seperti judulnya, kehidupan orang Kristen yang normal, maka kita boleh berdoa. Saya sebagai orang Kristen, saya perlu wahyu. Seperti tadi saya doa, ini menggunakan kitab Efesus ya. Kita boleh seperti Paulus berdoa untuk orang-orang di Efesus. Kita juga boleh menerapkan ini menjadi doa kita setiap kali kita mau datang kepada firman ya. Tuhan, berikanlah aku wahyu, sesuatu yang disingkapkan. Firman Tuhan bukan hanya batas aku tahu saja, tapi aku benar-benar mengenal. Aku bisa benar-benar punya pengalamannya ya. Jadi wahyu tentu harus dibarengi dengan iman. Jadi ada pemandangan, dan karena pemandangan ini rohani, kita semakin yakin ya, kita beriman ya, bukan berdasarkan perasaan kita, tapi oleh iman yang ada di dalam Kristus. Jadi kemudian yang ketiga, setiap orang Kristen untuk punya atau mau mengalami Allah sebagai hayatnya, sebagai segala sesuatunya, maka setiap orang Kristen perlu konsekrasi, ya, perlu mempersembahkan diri. Tentu persembahan diri ini bukanlah sekali untuk seumur hidup, tetapi konsekrasi ini adalah persembahan lagi dan lagi. Seberapa banyak kita mengenal Allah kita, seberapa banyak kita beriman kepada Allah, maka konsekrasi kita, persembahan diri kita kepada Allah tentu akan semakin meningkat ya, semakin penuh, semakin mutlak ya. Jadi saudara-saudari, semoga perkara ini tidak kita lupakan ya. Kita perlu sebagai orang Kristen membaca firman Tuhan dengan roh yang berdoa, sehingga firman Tuhan itu penuh dengan wahyu terhadap kita. Kita bisa menerimanya, menerima terang, menerima suplayan. Kita bisa menerima firman Tuhan itu menjadi iman kita, ya kan? Kemudian kita akhirnya benar-benar mempersembahkan diri kita bagi Tuhan kita. Nah, saudara-saudari, saya merekomendasikan saudara-saudari bisa mencari buku ini ya, yaitu buku Fakta Iman Pengalaman. Jadi dari Wahyu tentu kita tahu fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab yang moga kita bisa pegang ya. Kemarin tadi
Saudara Hansen sudah sharing ya, awal-awal kita bicara mengenai darah, mengenai salib. Semoga kita tahu fakta bagaimana Tuhan telah berdarah dan tersalib untuk kita. Dan darah salibnya ini berkhasiat bagi kita semua. Dan fakta-fakta ini yang sudah ada di dalam firman Tuhan perlu kita imani ya, bukan dengan perasaan kita ya. Tapi kita iakan di dalam insan batinnya kita. Dan tentu begitu kita beriman, kita mempersembahkan diri. Saudara-saudari, firman Tuhan yang dulunya hanyalah fakta, ternyata bisa kita alami ya. Jadi inilah kehidupan orang Kristen. Kenapa hari ini kita terus mendorong, saudara-saudari kamu boleh baca Alkitab sambil berdoa. Karena dengan demikian Anda menerima fakta, memiliki iman, banyak mempersembahkan diri, dan akhirnya punya pengalaman yang rohani terhadap Allah kita. Nah, pada kesempatan ini kita membicarakan pengalaman, ada yang objektif, ada yang subjektif. Jadi ini adalah sesuatu hal yang objektif itu yang pasti. Begitu saudara-saudari percaya kepada Tuhan, beroleh selamat, maka ada hal yang pasti, yang semoga saudara-saudari ingat ya. Jadi ini adalah pengalaman yang objektif. Nah, yaitu bahwa dahulu sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang ada di dalam Adam. Dan Roma pasal 3 ayat 23 memberitahu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ini adalah fakta. Dan di Efesus juga diberitahu bahwa kamu itu dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi begitu ada di dalam Adam, setiap orang ketika lahir, dilahirkan ke dunia ini, baik Anda dan saya, ya, semuanya ada di dalam Adam. Ciptaan Adam yang pertama. Dan kita sadar tanpa perlu diajari untuk berbuat dosa, ada dosa di dalam diri kita. Tanpa perlu diajari, seorang anak kecil bisa berbohong, bisa penuh dengan ego, dan sebagainya. Mereka kehilangan seolah-olah kemuliaan Allah. Jadi ini adalah satu fakta. Nah, yang kedua adalah di dalam Kristus. Saudara-saudari, Roma 8 ayat 16 sampai 17 memberitahu kita adalah anak-anak Allah. Maka kita juga adalah ahli waris yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oh, saudara-saudari, inilah Injil yang seharusnya kita terima. Ini adalah pengalaman yang objektif yang kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan. Percaya ini adalah kita menerima Tuhan. Kita bisa ada di dalam Kristus. Dan karena kita ada di dalam Kristus, Roh itu melahir ulangkan kita menjadi anak-anak Allah. Di ayat-ayat sebelumnya di sana diberitahu ya, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan saudara-saudari, ada satu fakta yang sebenarnya harusnya dialami oleh kita orang Kristen. Apa itu? Kita bukan saja menjadi anak-anak Allah, kita menjadi ahli warisnya. Dan kelak, saudara-saudari, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini adalah satu fakta yang ada di dalam pikiran Allah. Kita perlu bersyukur untuk hal ini. Saudara-saudari, kita semua yang sudah ada di dalam Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan diri kita. Dan ada satu pengharapan bahwa hari ini kita mungkin belum menjadi ahli waris karena masih anak-anak. Dan untuk itu kita perlu bertumbuh, kita perlu mengejar pengalaman yang subjektif. Ke depan kita akan bahas mengenai hal ini dalam kitab Roma, bagaimana kita mengejar sampai akhirnya layak menjadi ahli waris. Jadi sebenarnya tujuan kekal Allah adalah kita semua yang percaya, yang ada di dalam Kristus, menjadi ahli warisnya Kristus. Dan kita semua juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi nasib kita, orang-orang Kristen, saudara-saudari adalah dimuliakan. Dan kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara-saudari, semoga ini semakin menguatkan kita semua menjadi iman kita ya. Nah, saudara-saudari, Paulus melanjutkan di Roma pasal 8 ayat 18, kemudian 29 sampai 30 ya. Dikatakan demikian. Sebab aku yakin
bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan. Nah, moga ayat ini saudara-saudari bisa catat, sebagaimana Paulus yakin hari ini kita mungkin menderita selama pandemi, ya kan, menghadapi berbagai tantangan di dunia ini, ya. Ada yang kena sakit, ada yang mungkin putus pekerjaannya, gajinya dipotong setengah dan sebagainya. Kemudian kita memberitakan Injil, banyak orang menolak kita. Kita makin rohani, entah di kampus, di pekerjaan, diejek, wah so rohani dan sebagainya. Awalnya dalam hati, dalam jiwa ini sakit, seolah-olah menderita. Saudara-saudari, tapi penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Semoga ini menjadi iman kita, kita yakin seperti bagaimana Paulus meyakini hal ini. Dan ada dorongan di sini, ya. Paulus memberitahu semua orang yang dipilihnya dari semula, ditentukannya juga menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi inilah iman kita. Dan Tuhan kita, dia telah menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya, kita ditentukan, dipanggil, kita dibenarkan, juga kita dimuliakan. Jadi ini adalah fakta yang sudah Allah pikirkan di dalam kekekalan dan tujuan kekal Allah terhadap kita, ya. Jadi saudara-saudari, hari ini kita perlu bersyukur sebagai orang Kristen, orang yang ada di dalam Kristus. Kita bersyarat merampungkan apa yang menjadi tujuan kekal Allah, yaitu kita anak-anaknya ini makin hari makin bertumbuh, layak menjadi ahli waris, dan kelak kita benar-benar bersama-sama dapat dimuliakan bersama dengan Dia. Nah, saudara-saudari, fakta-fakta yang perlu kita ketahui adalah demikian, ya. Saya sangat menikmati ketika baca saudara kita bertemu dengan George Cutting di usia 93 tahun. Dia penulis Safety, Certainty, and Enjoyment. Jadi keselamatan, kemudian kepastian dan kenikmatan. Dan saudara ini terus-menerus berbicara kepada saudara kita bahwa tahukah Anda, ya, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Tahukah Anda, Allah pun tidak bisa tanpa kita. Nah, semoga saudara-saudari kita juga bisa berkata demikian, bahwa kita tidak bisa tanpa Allah. Nah, ini mungkin secara umum demikian, ya. Wah, ketika lagi menghadapi masalah dan sebagainya. Namun, ada satu hal yang menggembirakan di sini. Sebenarnya, Allah pun tidak bisa tanpa kita. Tujuan kekalnya tidak bisa terampungkan kalau kita tidak mau bekerja sama dengan dirinya. Kalau kita tidak mempersembahkan diri kepadanya, maka siapa yang bisa mengekspresikan diri Allah yang benar-benar dapat mulia? Puji Tuhan, saudara-saudari. Jadi ini ada satu hal yang sangat menghibur, ya, bahwa walaupun hari ini kita tidak bisa tanpa Allah, ternyata Allah sangat menghargai kita manusia. Dia pun seolah-olah berkata, saya tidak bisa tanpa tujuan tetapku, itu harus ada kamunya, ya. Jadi demikian, ya. Semoga saudara-saudari kita punya keyakinan ini, kita mau menikmati dia hari demi hari. Nah, kemudian di Ibrani pasal 2 ayat 10, saudara-saudari, di sini dikatakan sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang. Nah, di dalam terjemahan langsungnya sebenarnya banyak putra, ya, many sons, kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Saudara-saudari, ayat ini memberitahu kita
bahwa sesuai dengan keadaan Allah, kita ini adalah baginya, kita ini adalah olehnya, kita dijadikan bagi Tuhan dan oleh Tuhan. Dan karena hal ini, karena keadaan ini, saudara-saudari, Allah membawa kita semua menjadi banyak, yang adalah banyak putra ini, kepada kemuliaan. Jadi puji Tuhan ya, Allah memiliki satu sasaran, memiliki satu tujuan atas kita manusia yang sudah di dalam Kristus ini, yaitu membawa kita semua menjadi putra dan akhirnya kepada kemuliaan. Dan Allah ini, bagaimana dia menyempurnakan Yesus. Yesus ini akan memimpin kita kepada keselamatan. Dan tentu dengan melewati penderitaan, melewati salib yang beberapa waktu yang lalu kita sudah sharingkan ya. Jadi penderitaan ini tentu bukan hanya secara fisik ya, tapi juga secara batini, menanggulangi ego dan sebagainya. Nanti saudara-saudari boleh lihat lagi pembicaraan-pembicaraan kita yang sebelumnya atau baca bukunya lagi ya. Oke, karena waktu kita terus lanjutkan. Nah, saudara-saudari, perkara Tuhan menjadi putra sulung, ini sebenarnya juga diwahyukan di dalam Yohanes 12 ayat 24. Dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi Tuhan telah mati, dan di dalam kematiannya dia menghasilkan banyak buah. Nah, saudara-saudari, Alkitab mewahyukan hari ini Tuhan kita, dia telah mati, dia juga telah bangkit. Dia dulu putra tunggal, sekarang dia menjadi putra sulung. Kita adalah saudara-saudaranya. Di 2 Petrus pasal 1 ayat 4, di sana diberitahukan dengan jalan itu. Jadi dengan Tuhan mati dan bangkit untuk kita. Saudara-saudara, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau sifat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Oh, saudara-saudari, hari ini puji Tuhan karena Tuhan sudah mati bagi kita, dia sudah bangkit bagi kita bisa menerima janji yang berharga, janji yang sangat besar, yaitu apa? Kita bisa berbagian di dalam sifat ilahinya. Kita yang penuh dengan sifat insani ini bisa berbagian di dalam sifat ilahinya, berbau bersama-sama, membuat kita bisa luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi inilah janji-janjinya. Dan Tuhan sudah menganugerahkannya kepada kita. Ini harus menjadi iman kita. Oke. Kemudian di Ibrani pasal 2 ayat 11 kembali dikatakan, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskannya, semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi, saudara-saudari, ini adalah satu kalimat penghiburan ya, bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang menguduskan, dan kita dikuduskan. Dan sebenarnya kita ini berasal dari Bapa yang sama, dan Tuhan kita tidak malu menyebut kita sebagai saudara. Tidak peduli bagaimana keadaan kita, dia sadar, begitu kita percaya pada Tuhan oleh selamat. Ada satu fakta, dia menerima kita sebagai saudaranya. Dialah putra sulung itu. Kita lah saudara-saudaranya. Kita memiliki Bapa yang sama dengan dia. Jadi dalam Yohanes ya, ketika Tuhan bicara kepada murid-muridnya setelah dia mau mati ya, kepada inilah Bapamu, inilah ibumu. Pergilah kepada saudaraku juga saudaramu, dan sebagainya ya. Jadi puji Tuhan, saudara-saudari, kita adalah saudara di dalam Tuhan. Kita berasal dari satu Bapa. Kita mau hari demi hari mengalami pengudusan yang berasal daripada Dia. Nah, saudara-saudari, ciri-ciri orang yang ada di dalam Adam adalah mereka merdeka dari Allah. Artinya mereka tidak mau bersandar kepada Allah.
Mereka tidak takut akan Allah. Mereka mau semena-mena, ya bertindak menurut hawa nafsu dagingnya tadi ya, yang membinasakan. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam Adam, orang-orang itu dikuasai oleh iblis ya, diduduki oleh dosa, ya, daging, dunia dan sebagainya. Jadi di dalam Adam kita tunduk kepada hukum dosa dan hukum maut. Kemudian di dalam Adam kita menjadi sasaran murka Allah. Jadi orang yang ada di dalam Adam adalah orang yang demikian. Nah, mengenai perkara ini, saudara-saudari, jikalau kita sadar ada banyak orang-orang sekitar kita yang masih di dalam Adam, kita boleh berdoa untuk mereka, ya kan? Kita boleh memberitahu fakta-fakta yang objektif ini kepada mereka. Kita rindu mereka bisa berpindah dari dalam Adam ke dalam Kristus. Mereka percaya menerima Tuhan, menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli warisnya, dan akhirnya dimuliakan bersama-sama dengan kita. Ya. Nah, saudara-saudari, bagaimana dengan di dalam Kristus? Di dalam Kristus, saudara-saudari, kita bersandar kepada Allah. Hari ini, hari demi hari, kehidupan kita harusnya bersandar kepada Allah kita. Nah, yang kedua, kita perlu dikuasai oleh Kristus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita boleh bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau senang ketika saya mengerjakan ini dan itu? Tuhan, aku mau dikuasai oleh-Mu. Kalau Engkau ingin saya demikian, saya akan demikian. Ya. Jadi kita mau dikuasai. Kita selalu bertanya kepada Tuhan. Di dalam perkara kecil maupun besar. Kita mau dikuasai oleh Kristus. Tuhan, Kaulah bosku. Ya, Kaulah Tuanku. Aku mau dikuasai oleh-Mu. Kau pimpin, Kau kuasai aku ya. Pikiran, emosi, tekad, dan sebagainya. Dikuasai oleh Tuhan. Nah, kemudian kita di dalam Kristus kita mau tunduk kepada hukum roh hayat yang bekerja di dalam diri kita. Ya, hari demi hari kita pastikan terus datang, ya, hukum roh hayatnya bisa beroperasi dengan kuat sehingga kita tunduk secara otomatis, secara spontan. Nah, yang keempat, saudara-saudari, di dalam Kristus kita menjadi sasaran kasih Allah. Ya mungkin ketika kita belum percaya Tuhan, rasanya kok biasa-biasa saja ya. Berbuat dosa, gak ada rasa nggak enak dan sebagainya. Tapi begitu percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan, ada perasaan nggak enak, ada perasaan nggak damai, nggak bisa ini dan itu. Itu artinya saudara-saudari, Allah masih mengasihi Anda. Anda menjadi sasaran kasih Allah ya. Jadi puji Tuhan, kita semua menjadi sasaran kasih Allah. Dan kita boleh belajar ketika kita menjamah apa yang sudah Tuhan aturkan atas diri kita. Kita belajar tunduk dan taat. Karena itu adalah berkat bagi kita ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudari, di dalam Roma pasal 5 ayat 5 di sana dikatakan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi, puji Tuhan, saudara-saudari, ini adalah satu fakta yang boleh kita dapatkan, pengalaman yang objektif, yaitu hari ini kita penuh dengan pengharapan. Pengharapan ini tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dan itu telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara-saudari kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan, Allah telah menaruh kasih-Nya di dalam hati kita oleh Roh Kudus itu. Ya, puji Tuhan ya. Semoga kita benar-benar selain mengenal fakta ini, kita akhirnya bisa mengalami bagaimana Roh Kudus itu bisa bekerja di atas diri kita ya. Nah, ini dilanjutkannya di bab yang ke-8, bahwa hari ini, saudara-saudari, kita tidak hidup di dalam daging, kita hidup di dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi, melalui ayat ini, saudara-saudari, kita perlu percaya akan fakta. Begitu kita percaya pada Tuhan, kita bisa hidup dalam roh. Dan roh Allah tinggal di dalam kita.
Begitu Roh Allah, Roh Kristus ada di dalam kita. Saudara-saudari, kita adalah milik Kristus. Kita bukan milik yang lainnya. Nah, ini harus menjadi apa? Pandangan kita, kepercayaan kita, dan pengalaman objektif kita, ya, yaitu kita benar-benar adalah milik Kristus. Tidak peduli bagaimana keadaan kita. Kita sudah memiliki Roh Allah, Roh Kristus, kita milik Kristus. Nah, saudara-saudari, kemudian di dalam Kisah Para Rasul kita perlu melihat ya bahwa Roh Kudus ini ada dua hal yang secara fakta bisa kita dapatkan dan semoga kita mengenal fakta ini dengan tepat, yaitu ada pencurahan Roh Kudus, juga ada berhuninya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang Allah berikan kepada kita memiliki dua aspek. Dari aspek yang di luaran, yaitu Roh Kudus ini dicurahkan ke atas kita. Dari aspek yang batinia, Roh Kudus ini berhuni di dalam diri kita. Ya, kalau kita misalkan baca di dalam Yohanes pasal 21, Tuhan datang berjumpa dengan murid-muridnya, dia menghembuskan, ya kan, menghembuskan Roh Kudus, ya. Dia berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, ini adalah untuk yang berhuni di dalam. Kemudian di Kisah Para Rasul, bila Roh Kudus turun ke atas kamu, ya, kamu akan menjadi saksi-saksiku, martir-martirku. Ini adalah aspek pencurahan Roh Kudus. Nah, jadi saudara-saudari, pencurahan Roh Kudus ini bukan hanya mujizat kita bisa berbahasa lidah ya. Tetapi di sini dikatakan demikian ya. Kisah Rasul 2 ayat 33, sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Saudara-saudari, ada satu fakta yang perlu kita sadari. Pencurahan Roh Kudus itu adalah untuk membuktikan bahwa Yesus itu sudah ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Jadi, perkara pencurahan Roh itu, asalkan kita percaya pada Tuhan, menerima Tuhan, saudara-saudari, sebenarnya Roh itu dicurahkan ke atas diri kita. Jadi nanti saudara-saudari bisa membaca lebih lanjut lagi ya bukunya. Di Kisah Rasul 2 ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kita kaum Israel harus tahu ya, dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus ya. Jadi saudara-saudari, perkara pencurahan Roh Kudus itu adalah perkara bagaimana Tuhan kita telah diterima oleh Allah. Dia yang telah tersalib, dia juga telah bangkit menjadi Tuhan dan Kristus. Kemudian saudara-saudari, di Kisah Rasul 2 ayat 38, Petrus berbicara ya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Jadi saudara-saudari, inilah Injil yang kita terima, pengalaman yang objektif yang kita bisa dapatkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pertama kali, langsung secara objektif ya, di pandangan Allah. Kamu percaya, bertobat, kamu dibaptis, saudara-saudari, kita menerima pengampunan dosa dan kita menerima karunia Roh Kudus ya. Jadi semoga saudara-saudari ingat perkara ini, yaitu dua syarat. Kita boleh bertobat ketika kita memberitakan Injil, kita mau mereka semua bisa bertobat, memalingkan pikiran. Bertobat ini mengalami perubahan dalam hidupnya ya. Jadi Injil yang sejati selalu membawa kepada pertobatan. Dia berpaling dari yang membelakangi Allah menjadi menghadap kepada Allah. Dari yang hidup dengan cara hidup yang lama, akhirnya mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan, ya. Mengalami perubahan dalam hidup. Dan kemudian karena ada fakta-fakta iman yang timbul karena pendengaran akan Injil itu, saudara-saudari, dia menyatakan
ya secara lahiriah, iman yang batiniah ini. Dia mau memproklamirkan kepada si musuh, kepada malaikat, kepada manusia, bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan. Makanya dia mau dicelupkan ke dalam air, dia mau dikuburkan sehingga dia bisa hidup bagi Tuhan. Jadi inilah dua syarat kita hari ini untuk bisa memiliki kedua hal itu ya, pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Jadi saudara-saudari, ini adalah satu fakta. Setiap orang begitu percaya, bertobat, dibaptis, mereka menerima pengampunan dosa. Mereka menerima karunia Roh Kudus, baik secara esensial yang batiniah tadi, ataupun secara ekonomikal yang adalah lahiriah, pencurahan Roh Kudusnya. Jadi kedua aspek ini yang kita terima ya. Dan karena kita menerima karunia Roh Kudus ini, saudara-saudari kita memiliki berbagai ragam pengalaman rohani. Setiap orang karena karunia Roh Kudus ini punya pengalaman yang unik, yang dia sendiri dengan Allah yang tahu ya. Puji Tuhan ya. Jadi saudara-saudari, puji Tuhan ya. Di Roma 8 ayat 11 di sana diberitahu, jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka dia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Jadi ini adalah fakta. Tuhan Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan hari ini roh itu tinggal di dalam kita, menghidupkan tubuh kita yang fana oleh roh yang tinggal di dalam tubuh kita. Dia tinggal dalam roh kita ya. Di kemudian 1 Korintus 3 ayat 16, Paulus memberitahu, kiranya kita semua tahu ya, kita adalah bait Allah dan roh Allah itu diam di dalam kita ya. Jadi kita sudah punya roh Allah itu ya. Kemudian ayat 19 sampai 20-nya pasal 6 diberitahu ya, tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi saudara-saudari kita moga mengenal hal ini, kita Roh Kudus, Roh Allah tinggal di dalam diri kita, dan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita mau menjadi milik Tuhan, dan kita karena menerima Roh Kudus, kita sadar kita ini telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Maka dari itu, di buku itu terakhir ya, saudara-saudari, disingkapkan, dalam hidup kita harus ada satu hari, sepasti hari pertobatan kita, yaitu hari penyerahan semua hak dari diri kita kepada wewenang mutlak Yesus Kristus. Jadi saudara-saudari, hari ini semoga setiap dari kita yang ada di sini, karena mengenal fakta-fakta yang objektif ini, ada pengalaman yang objektif ini, kita benar-benar bisa punya kehidupan yang bertobat, juga punya kehidupan yang berkonsekrasi, menyerahkan seluruh diri kita, wewenang secara mutlak kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan akan bekerja, dia bisa mengatur situasi untuk menambahkan dirinya ke dalam diri kita, entah melalui orang terdekat kita, ya kan, mungkin suami istri, kemudian atau anak, atau teman kerja, dan sebagainya. Dia akan atur semuanya dengan baik, dan tentunya untuk memuliakan kita. Jadi saudara-saudari, roh itu ada di dalam diri kita. Jika kita tidak memberi wewenang mutlak kepada Allah, memang roh itu tinggal di dalam kita, tetapi roh ini tidak dapat menyatakan kuat kuasanya. Jadi secara fakta benar, roh itu sudah ada di dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak bekerja sama dengan dia, kita tidak mengizinkan dia bekerja, saudara-saudari, kuat kuasa ini tidak dapat menyatakan. Ya, semoga terhadap perkara-perkara ini kita sangat bersyukur, lalu kita boleh mengikuti ke depannya ya, mengenai pengalaman yang subjektif. Bagaimana roh yang tinggal di dalam kita akhirnya
menyatakan kuat kuasanya, mengalami kuat kuasa itu ya. Baik, saya rasa sekian dari saya. Bagaimana kalau sebelum kita tanya jawab, kita berdoa terlebih dahulu ya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk perkara yang objektif ini, pengalaman objektif, bagaimana kami dahulu di dalam Adam, kini kami ada di dalam Kristus. Berkatilah Tuhan semua saudara-saudari yang sudah mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh rindu, oh Tuhan, memegang fakta ini, memiliki iman, juga punya pengalaman yang rohani akan Dikau. Berkatilah kami semua yang ada di sini Tuhan. Kiranya melalui kami banyak orang-orang juga bisa bertobat. Oh Tuhan, mereka bisa dibaptis, menerima pengampunan dosa, juga menerima Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik, saya kembali akan kepada host. Baik, saudari, puji Tuhan atas persekutuan firman pada malam ini. Kami membuka ruang ya untuk sesi tanya jawab, saudari. Tadi telah dibahas ya bahwa ada satu perbandingan, saudari ya, yaitu di dalam Adam dan di dalam Kristus ya. Kita perlu nampak fakta ini ya, saudari. Jadi kita bukan hidup menurut perasaan ya, saudari. Kalau hidup menurut perasaan tentu kita akan merasa naik turun ya. Ketika ada tuduhan musuh ya, maka kita bisa menjadi lemah dan undur daripada Tuhan. Kami membuka ruang tanya jawab untuk saudara-saudari ya, ataupun jika Anda merasa diberkati ya, Anda juga boleh sharing ya dengan persekutuan firman pada malam ini. Silahkan saudara-saudari. Oke, baik. Ada satu pertanyaan masuk. Saya bacakan ya, saudari. Mengapa pengenalan akan fakta di dalam Adam dan di dalam Kristus adalah perkara yang penting dalam kehidupan orang Kristen yang normal? Sekali lagi ya, mengapa pengenalan akan fakta di dalam Adam dan di dalam Kristus adalah perkara yang penting dalam kehidupan orang Kristen yang normal. Amin. Silakan, mungkin Saudara Ivan mau menjawab. Oke, baik. Jadi di awal saya sempat sharing ya. Jadi pengalaman yang objektif itu penting. Mengapa? Karena kita mau menempuh kehidupan yang normal seturut dengan tujuan Allah ya. Tadi makanya di awal saya beritahu bahwa perlu ada wahyu, perlu ada iman, perlu ada konsekrasi. Jadi pengalaman yang objektif ini tadi adalah sebenarnya Injil ya kan. Kita benar-benar bersuka cita. Kenapa? Begitu kita percaya kita di dalam Kristus, kita menjadi anak-anak Allah, kita bisa menjadi ahli waris, kita menjadi orang yang dimuliakan. Dan untuk hal ini, karena kita tahu tujuan kekal Allah, kita mempersembahkan diri kita. Dan kita mengizinkan Allah, yang juga adalah Roh Kudus itu di dalam kita, bekerja, beroperasi, membuat kita punya pengalaman-pengalaman yang real. Dulunya adalah objektif, kemudian kita punya pengalaman yang subjektif, dia mengubah kita, sehingga kita akhirnya serupa dengan dia, dan akhirnya kita memuliakan dia. Ya, saya rasa demikian. Jadi mungkin kasih ilustrasi sedikit ya. Saya ini kan mengasihi anak saya ya. Itu adalah fakta karena dia memang lahir dari saya. Tapi seberapa banyak anak saya itu mengenal saya, itu sangat mempengaruhi bagaimana sikapnya terhadap saya, ya kan? Kalau
dia nggak begitu mengenal saya yang adalah kasih. Mungkin ketika dia berbuat salah dan sebagainya, dia nggak berani ngomong, apa namanya, dia istilahnya ketakutan terus ya, tidak mau berkomunikasi dengan saya dan sebagainya ya. Jadi ketika kita mengenal fakta-fakta ini, kita sangat bersyukur menjadi orang Kristen ya kan. Kita yakin dan percaya dan kita benar-benar berserah kepadanya. Ya mungkin semoga ilustrasi ini menguatkan kita semua ya. Kita makin mengenal, ya tentu kita bisa makin mempersembahkan diri kita dan dia ada jalan ya untuk bekerja ya. Jadi hari ini kebanyakan ya kalau misalnya anak ya saya bilang ayo belajar yang rajin supaya kamu pintar. Kalau misalkan dia nggak percaya sama saya, dia lebih percaya sama temannya, nggak usah main game. Maka dia akan menjadi anak yang sangat kasihan ya. Apanya sendiri nggak dipercaya, malah yang lain ya dan sebagainya. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang seperti itu. Allah sebenarnya tahu, mau kita tahu dia bagaimana dan kita benar-benar mau mengikuti dia saja, bukan yang lain. Ya, jadi demikian. Pengenalan kita tentu membawa kita makin mengenal dia. Ini adalah pertumbuhan ya. Jadi pengenalan membawa juga pada pertumbuhan rohani kita di hadapan Tuhan. Dan makin banyak mempersembahkan diri, makin bisa mengalami dia secara subjektif. Amin. Puji Tuhan, saudari. Semoga ini bisa membuat kita nampak ya, saudari, bahwa di dalam Adam dan di dalam Kristus ini adalah dua perkara yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen ya, saudari. Kalau kita tetap di dalam Adam, ya meskipun kita sudah berbuat baik ya, begitu rupa, ya tetaplah kita tidak bisa diperkenan oleh Allah ya. Tapi di dalam Kristus kita sudah berpindah ya, sejak kita percaya dan dibaptis, kita sudah berada di dalam Kristus. Nah, ini adalah satu tumpuan ya, satu tempat di mana kita bertumbuh ya. Sama seperti halnya orang Israel ya, berpindah dari dunia, dari tawanan si iblis ya, yang dilambangkan oleh Firaun dan masuk ke dalam tanah yang dijanjikan ya. Jadi semoga ini bisa membuat kita nampak ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kedua, tadi ada dikatakan tujuan kekal Allah kita yaitu semua yang percaya Kristus menjadi ahli warisnya. Ya, tadi ada ya, menjadi ahli waris dan juga dipermuliakan bersama dengan Kristus. Kita dipermuliakan bersama Kristus. Bukankah yang layak dimuliakan hanya Tuhan Yesus atau hanya Kristus saja? Ya ini pertanyaannya ya, apakah kok kita juga dipermuliakan gitu ya? Bukankah yang layak dipermuliakan hanya Tuhan Yesus sendiri? Ya, mungkin Saudara Kenny mau mencoba menjawab. Silakan. Amin. Baik, saudari, pertanyaan ini memang sangat umum ya. Banyak orang selalu bertanya, kenapa kita sebagai manusia kita kok bisa dipermuliakan, ya kan? Tetapi saya ingin mengutip satu ayat supaya kita jelas bahwa ini bukanlah perkataan kita, ini adalah firman Tuhan sendiri ya. Saudara bisa mencatatnya, bisa membuka juga Alkitab, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-8, yaitu dari ayat 29 sampai 30. Saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ya, tentu ini semua orang setuju ya, kita seorang kaum beriman, kita orang Kristen, kita telah dipilih dari semula. Lalu ini dilanjutkan, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini adalah fakta yang kedua, yaitu kita yang dipilih, kita juga yang telah ditentukan menjadi serupa, bahkan kita menjadi saudara-saudara Kristus, karena dia menjadi putra sulung Allah. Kan? Lalu 30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Hari ini, saudari, kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita bisa dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, karena kita bukan hanya telah dipilih, bukan hanya ditentukan,
kita juga telah dipanggil. Lalu ayat ini dilanjutkan, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Kita dibenarkan sehingga kita layak datang ke hadapan Allah. Dan yang terakhir dikatakan, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi ini adalah firman Tuhan yang berkata bahwa kita akan dimuliakan. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang berkata, kok kita bisa dimuliakan? Sebelum kita bertanya kenapa kita bisa dimuliakan, bukankah hanya Allah yang bisa dimuliakan, kita harus mengerti dulu apa arti kata mulia. Kita tentu dulu kalau kita sekolah, ya kan, kita kuliah, kita pernah belajar yang namanya logam mulia. Ya enggak? Kenapa disebut logam mulia? Apakah dia adalah logam milik Allah? Tidak. Disebut mulia karena nilainya itu kekal. Dia tidak pernah usang. Ya, disebut logam mulia. Jadi, arti kata mulia sebenarnya bukan mengacu kepada hanya diri Allah. Tapi mulia mengacu kepada sebuah nilai yang kekal. Nilai yang unggul. Nilai yang tidak pernah bisa asal. Nah, sekarang mari kita lihat Alkitab berkata. Di dalam Roma pasal 8 ayat 30 ini, kata mulia di dalam bahasa aslinya disebut sebagai doxajo. Doxajo. Ya. Jadi pembacanya doxajo. Ini mengandung arti bahwa dia ini terhormat, dia ini juga di-magnify, diperbesar. Jadi, dikatakan bahwa kelak kita adalah menjadi ahli waris. Karena apa? Karena Kristus, yang ada Roh Kudus, berhuni di dalam roh kita. Ketika kita mulai setiap hari menempuh kehidupan orang Kristen yang normal, melalui kita percaya, memandang, jangan mempersembahkan diri. Nanti kita akan lihat jalan yang berikutnya. Pelan-pelan, Kristus akan diperbesar. Dari roh kita, diperbesar sampai kepada jiwa. Sehingga ada orang berkata, saudara Irfan sekarang berbeda. Dulu mungkin adalah pemarah. Tapi sejak percaya Tuhan, pelan-pelan ada satu perubahan. Karena itu ada satu nyanyian klasik berkata, betapa perubahan dalam hidupku sejak Kristus di hati. Kenapa? Karena Kristus bukan makin diperbesar. Awalnya hanya terlihat di dalam rohnya. Tidak bisa dilihat, bukan? Siapa yang bisa lihat Kristus tidak, Roh Kudus di dalam roh kita? Tetapi ketika Roh Kudus mulai menyebar, meluas, meresapi seluruh diri kita, sehingga pola berpikir kita juga berbeda. Dulu kita menganggap membaca Alkitab sia-sia. Sekarang kita menganggap membaca Alkitab adalah waktu-waktu yang berharga. Dulu kita menganggap, datang berdoa pada Tuhan adalah satu omong kosong. Tapi setelah Tuhan mulai bekerja di dalam kita, kita mulai melihat waktu doa adalah waktu yang indah. Ini menunjukkan Kristus mulai diperbesar. Sehingga ada sebuah perubahan konsep nilai. Dan pada akhirnya, Tuhan akan menebus tubuh kita menjadi tubuh yang di saat itulah kita sepenuhnya menampilkan diri Tuhan. Jadi, makna dari kata mulia di sini adalah kita memperbesar Kristus di dalam hidup kita. Magnify. Ya. Nah, saya menyambung pertanyaan pertama tadi. Kalau kita nggak pernah melihat fakta ini, saudara, maka kita menganggap kehidupan orang Kristen biasa-biasa saja. Kita menganggap menjadi orang Kristen dengan tidak menjadi orang Kristen nggak ada bedanya. Tapi kalau kita melihat fakta ini, cara hidup kita hari ini pasti berbeda. Kita tidak akan lagi hidup dengan sembarangan. Kita tidak akan lagi menganggap berdoa itu satu hal yang sia-sia. Karena kita melihat fakta ini. Bahwa Kristus ingin diperbesar di dalam diri kita. Nah, sebagai ilustrasinya, kalau orang Indonesia tidak pernah tahu, ya pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah hari kemerdekaan. Maka sampai hari ini pasti kita akan masih menempuh kehidupan dijajah. Padahal secara faktanya kita sudah
merdeka. Karena itu perlu ada proklamasi kemerdekaan. Hari ini, berita malam ini, bahwa kita melihat sebuah fakta, sehingga seluruh hidup kita akan berubah total. Saya rasa ini cukup bisa menjawab pertanyaan pertama dan kedua ya. Baik, saya kembalikan ke Saudara Hansen. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Saudara Kenny. Berikutnya ada sebuah pertanyaan. Tadi di slide ya, saudari, ditampilkan bahwa ada satu perkataan dari George Cutting ya. Di sana dikatakan kita tidak bisa tanpa Allah, dan Allah pun tidak bisa tanpa kita. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan lagi. Pertanyaannya adalah, apa maksudnya Allah pun tidak bisa tanpa kita? Silakan. Apakah Saudara Irfan atau Saudara Kenny mencoba menjawab? Iya, baik, puji Tuhan. Ya, jadi tadi saya sempat katakan, jadi di dalam rencana Allah, di dalam tujuan Allah, dia melibatkan manusia ada di dalam rencana dan tujuannya ya. Yaitu tadi ya Saudara Kenny sudah sharing lagi, kita ini dimuliakan. Jadi tanpa manusia, tujuan asal hati Allah ya tidak mungkin dapat terampungkan dan sebagainya. Jadi Allah sudah menaruh manusia di dalam hatinya dan hanya manusialah yang bisa merampungkan apa yang menjadi tujuan kekalnya. Begitu. Maka dari itu, saudara kita memberitahu, hari ini Allah sangat memerlukan manusia yang mau bekerja sama dengan Dia, yang mau menerima Dia, yang mau menjadi anak-anak Allah, yang mau mengizinkan Tuhan mengubah Dia, memperbesar Dia tadi ya. Jadi mulia itu selain memperbesar juga mengekspresikan Allah kita. Jadi kita menyatakan Allah kita. Di dalam Roma pasal 8 tadi ya, sebelum-sebelumnya ayat 21 ya. Di sana beritahu semua makhluk ini, makhluk yang hidup ini ada di bawah kesia-siaan. Ditaklukkan kepada kesia-siaan. Dan makhluk-makhluk yang ada ini menunggu anak-anak Allah itu untuk dinyatakan. Ya, mulia, ada kemuliaan anak-anak Allah. Jadi demikianlah yang menjadi hasrat hati Allah. Maka dari itu, saudara kita tadi ya di usia 93 tahun, pengalaman rohaninya dia sadar, Allah sangat membutuhkan dia. Tadi saya sempat sharing, hari ini kalau kita sudah mengenal fakta ini, kita boleh juga beritahu kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka bisa bertobat, ya kan? Mereka bisa dibaptis, menerima pengampunan dosa, menerima karunia Roh Kudus. Ya. Silakan mau ditambahkan. Amin, puji Tuhan ya. Apakah ada tambahan? Baik, saya rasa cukup ya. Ada pertanyaan selanjutnya, saudara-saudari. Saya bacakan. Ketika musuh menuduh begitu hebat, dalam batin kita terasa berat. Apakah ini berarti kita tidak tinggal di dalam Kristus? Lalu tambahannya adalah, tuduhan itu tidak nyata, tetapi tidak ada kesempatan bagi kita untuk membela diri. Jadi pertanyaannya, apakah ini berarti kita tidak tinggal di dalam Kristus? Amin. Silakan. Apa? Sorry. Saya ulang ya. Ketika musuh menuduh begitu hebat, dalam batin terasa berat. Ya. Jadi karena tuduhan musuh ya. Apakah ini berarti kita tidak tinggal di dalam Kristus? Amin. Oke. Ya, jadi tuduhan itu berasa berat. Apakah tidak tinggal di dalam Kristus ya? Jadi di dalam pengalaman, jadi tadi yang saya bicara adalah secara fakta ya. Secara fakta, roh itu ada di dalam diri kita. Kita sudah ada di dalam Kristus. Nah, ketika iblis mulai menuduh, ya kan, itu adalah satu pekerjaan dari si musuh. Dan
musuh itu menyerang bagian jiwa kita, pikiran, emosi, dan tekad. Jadi Tuhan sudah ada di dalam roh kita. Secara fakta, dia tinggal di dalam roh kita. Ketika kita merasa berat, itu tandanya roh Allah itu belum menguasai sepenuhnya pikiran, emosi, dan tekad kita. Ya. Jadi, maka dari itu, hari demi hari kita perlu pastikan, ya, berdoa, pastikan membaca firman, berkidung, bernyanyi, ya kan, kemudian bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman, ya kan, mengikuti ibadah-ibadah. Sebenarnya ini semua untuk apa? Supaya roh Allah ini yang ada di dalam diri kita akhirnya bisa menyebar, hari demi hari menyebar, kemudian akhirnya mempengaruhi emosi, tekad, dan pikiran kita, ya, sehingga akhirnya itu tidak lagi berat, ya. Awalnya mungkin berat, tapi kalau kita sudah bertumbuh dan sebagainya, akhirnya menjadi terasa ringan. Jadi secara fakta itu kita sudah ada, Tuhan tinggal di dalam kita, di dalam pengalaman yang tinggal di dalam kita ini perlu menyebar, mempengaruhi jiwa kita, menduduki jiwa kita, bahkan nanti kelak, ya, tubuh kita mulia seperti itu, ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amen. Baik, terima kasih Saudara Ivan untuk jawabannya. Apakah masih ada lagi saudari yang mau silakan Saudara Kenny jika mau menambahkan. Baik, saya tambahkan supaya saudari bisa lihat, ya. Jadi pertanyaan yang tadi barusan dibacakan itu adalah pintu gerbang untuk masuk berita minggu depan, ya. Karena memang ini adalah pengalaman, ya kan, bahwa ketika musuh menuduh begitu hebat, di dalam batin terasa berat. Apakah ini berarti kita tidak tinggal di dalam Kristus? Ya. Bisa ya, bisa tidak. Ya, tapi kalau memang dikatakan musuh menuduh, ya, yang bertanya ini berarti sudah yakin itu adalah musuh menuduh. Karena di dalam pengalaman kita akan kebingungan antara siapa yang menuduh. Bisa saja adalah karena kita berbuat dosa, hati nurani kita menuduh. Betul enggak? Atau memang kita ketika kita sedang mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mungkin ketika kita sedang mau memberitakan Injil, wah, di dalam mulai menuduh. Menuduh, wah, apa kamu layak berbicara bagi Tuhan? Bukankah kamu barusan tadi terhadap istrimu barusan marah-marah? Banyak hal bisa faktor menjadi tuduhan itu. Nah, saudari, ini adalah bicara kepada pengalaman yang subjektif. Ya. Malam ini kita membahas kepada pengalaman objektif, artinya segala sesuatu yang telah dirampungkan. Ya, apa yang ada di dalam Adam dan apa yang ada di dalam Kristus. Maka menurut pembahasan hari ini saya bisa berkata, ketika kita merasa berat, ketika kita merasa terbelenggu, ketika kita merasa dikuasai oleh dosa, ini menunjukkan kita ada di dalam Adam. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, kita akan mengalami situasi di mana hayat Kristus membawa kita melampauinya. Karena di dalam Kristus ini tidak hanya ada kasih. Hari ini banyak orang Kristen membahas Kristus adalah kasih, Tuhan adalah kasih, kasih, dan kasih. Kristus tidak hanya kasih. Di dalam dia juga ada apa? Ada khasiat kematian. Membunuh semua unsur-unsur dosa di dalam dia. Amen. Dan kita juga jangan lupa, di dalam Kristus juga ada kuasa kebangkitan. Asal kita ada di dalam dia, kita akan dibawa melampaui. Dia seperti sebuah pesawat terbang yang membawa kita terbang melampaui situasi kita. Nah, hari ini secara pengalaman yang objektif, saudari, ketika kita merasa terbebani, kita merasa sulit, kita merasa tidak ada sukacita, maka satu hal yang harus terlintas pada kita, yaitu kita perlu ada tinggal di dalam Kristus. Kita perlu tinggal di dalam pesawat
keselamatan kita. Saya pakai istilah pesawat keselamatan. Membawa kita melampaui semua gunung-gunung beban berat, semua bukit-bukit yang menghalangi kita. Maka dengan demikian, kita akan menempuh satu kehidupan orang Kristen yang normal. Amin. Normal bukan berarti outstanding, luar biasa, tidak. Normal adalah menempuh kehidupan Tuhan Yesus di atas bumi. Kalau kita bercermin, kita membaca kitab Injil, kita melihat, bukankah begitu banyak beban berat yang dihadapi oleh Tuhan Yesus? Saya kalau merenungkan menjadi Tuhan Yesus, saya pasti akan emosi menghadapi murid-murid, ya kan, menghadapi salah satu murid yang suka mencuri, lalu murid yang suka berantem, mencari nama, ingin siapa yang menjadi yang terdepan. Tetapi Tuhan menghadapinya bagaimana? Karena dia punya hayat yang melampaui. Amin. Hari ini kita perlu tinggal di dalam Kristus. Ya, karena tadi Saudara Irfan berkata kita perlu setiap hari ada di dalam Tuhan, menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, menyesap Tuhan. Oh, kita akan mengalami pesawat rohani yang membawa kita terbang. Seperti di dalam Perjanjian Lama dikatakan seperti Raja Wali, terbang tinggi. Ya, ada satu pujian bukan yang umum di dalam kekristenan, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Bagaimana caranya? Nggak bisa dengan kekuatan kita. Kita terbang-terbang kecaplok sama kekhawatiran. Kita baru mau terbang, lihat, wah, kondisi sekarang udah jatuh lah. Kita barusan merasa sukacita, udah ada vaksin kedua kali. Muncul sekarang. COVID yang mengalami mutasi mulai down. Satu-satunya adalah apa? Raja Wali kita adalah Kristus. Tinggallah di dalam dia. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Semoga kita boleh ikut kembali ya untuk pertemuan yang berikutnya, karena tadi pertanyaannya membuka ya, menjadi jembatan bagi kita untuk melanjutkan ke seri yang akan datang ya, yaitu pengalaman yang subjektif, saudara-saudari. Baik, saya ada sedikit tambahan ya, di dalam kitab Wahyu 12 ayat 11. Di sana dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ya, puji Tuhan ya, saudari, kita perlu tinggal di dalam Kristus, ya, menggunakan darahnya, dan juga perlu bersandar kepada firman yang kita nikmati, ya, menjadi satu perkataan kesaksian yang kita proklamirkan kepada si iblis, ya, ketika dia datang menuduh kita. Amin. Baik. Ada pertanyaan lagi yang masuk. Saya bacakan ya, saudari. Apakah di dalam Adam adalah manusia lama, sedangkan di dalam Kristus adalah manusia baru? Ya, demikian pertanyaannya. Apakah di dalam Adam itu adalah manusia lama, dan di dalam Kristus adalah manusia baru? Silakan, mungkin Saudara Irfan mau menjawab. Iya. Baik, ya tentu iya ya. Jadi apa namanya? Ada satu kidung yang sangat baik ya. Di dalam Adam dosa maut milikku, di dalam Kristus hayat kebenaran, ya kan? Jadi kemudian dalam manusia lama itu ya cara hidup kita yang lama dan sebagainya yang tadi saya sempat sharingkan ya. Ada kemerdekaan, merdeka dari Allah, ya kan? Kemudian mereka tidak mau tunduk kepada Allah, kemudian penuh dengan hukum dosa dan hukum maut, ya. Nah, kemudian di dalam manusia baru, ya kan? Ketika kita di dalam Kristus, ya kita dalam manusia baru, ya kita mengambil Kristus sebagai persona kita, ya kan? Jadi ya tentu benar sekali ya. Jadi begitu kita dilahirkan kembali, firman Tuhan mengatakan kita menjadi ciptaan barunya, ya kan? Kemudian kita manusia baru ini diciptakan menurut kehendak Allah ya. Jadi
demikian memang kalau kita sudah percaya pada Tuhan beroleh selamat ya. Tapi sekali lagi fakta harus ditambah dengan iman, lalu kemudian kita mau mengalami hal ini. Jadi secara fakta ya kita yang sudah di dalam Kristus menjadi manusia baru. Di dalam pengalaman, maka dari itu firman Tuhan mengatakan kenakanlah terus-menerus manusia baru, ya kan? Kristus. Kita perlu mengenakan Kristus sebagai manusia baru kita hari demi hari. Jadi demikian. Masih di mute, Saudara Hasan? Baik, terima kasih untuk jawabannya, Saudara Irfan. Kami persilakan, Saudari, jika masih ada pertanyaan. Amin. Puji Tuhan, di dalam Adam, berarti kita di dalam manusia lama ya, Saudari. Di puji Tuhan kita telah melalui percaya kepada Kristus, kita dipindahkan ya ke dalam manusia baru. Amin. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Oh, ini pertanyaan yang tadi ya, sudah dijawab. Amin. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lain barusan masuk, Saudari. Apakah kalau sudah menerima baptisan selam, sudah pasti kita mengekspresikan Tuhan? Saya ulangi. Apakah kalau sudah dibaptis selam, sudah pasti kita mengekspresikan Tuhan? Ya, baik. Silakan, mungkin. Saya bantu jawab ya, Saudari. Saudari, baptisan adalah sebuah pernyataan terbuka. Ya. Karena itu Alkitab berkata, siapa yang percaya dan dibaptis, diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, akan dihukum. Alkitab ini sangat sempurna, sangat unik. Dia berkata, siapa yang percaya dan dibaptis, diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, akan dihukum. Tidak dikatakan siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis. Jadi menunjukkan bahwa dihukum atau tidak dihukum, ini sangat bergantung pada percaya atau tidak percaya. Lalu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, mereka yang menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Ini menunjukkan menjadi anak-anak Allah, menerima hayat Allah, menerima roh Allah yang melahirkan kita kembali, adalah sangat bergantung pada percaya. Namun, Alkitab berkata, jika kita masih hidup di atas bumi ini, dan kita ada kesempatan, maka kita perlu ada satu pernyataan terbuka. Itulah yang disebut sebagai dibaptis. Dan dibaptis memang yang Alkitab katakan, yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri adalah dibaptis selam. Karena di dalam bahasa aslinya juga adalah baptizo, dicelupkan ke dalam. Lalu Alkitab juga berkata Tuhan keluar dari air. Ya, karena itu dikatakan baptis selam. Tapi itu hanyalah sebuah pernyataan, Saudara. Di dalam Alkitab ada contoh orang yang percaya Tuhan, diselamatkan, tetapi dia tidak lewat pembaptisan, yaitu salah satu penyamun yang disalibkan bersama Tuhan. Tuhan berkata, mulai hari ini engkau akan bersama dengan aku di Taman Firdaus. Firdaus adalah tempat sementara bagi kaum beriman yang setelah mereka harus melewati kematian. Karena dia tidak punya lagi kesempatan untuk hidup di atas bumi ini. Karena setelah itu dia disalibkan. Maka dia tidak perlu ada satu pernyataan terbuka lagi. Nah, karena itu saya balik kembali ke pertanyaannya. Apakah kalau udah dibaptis selam udah pasti kita mengekspresikan Tuhan? Belum tentu. Karena ini sebuah pernyataan. Ya kan? Baptis selam adalah saya menyatakan diri saya bahwa mulai hari ini, diri saya yang lama, Kenny saya yang lama ini sudah dimatikan bersama Tuhan. Sudah dikubur bersama Tuhan. Lalu saya keluar. Saya menyatakan mulai hari ini,
Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup bersama dengan aku. Tapi itu hanya sebuah pernyataan. Pernyataan hanya tinggal pernyataan kalau tidak ada perilaku kehidupan. Tapi pernyataan perlu, sama seperti yang saya tadi katakan. Merdeka perlu ada sebuah proklamasi. Perlu ada satu penyiaran terbuka. Karena ada musuh, karena ada iblis, kita perlu dibaptis untuk menyatakan bahwa mulai hari ini kita hidup adalah bagi Tuhan. Tapi setelah itu kita perlu hidup bagi Tuhan. Perlu menempuh kehidupan di dalam Kristus. Jangan menempuh kehidupan di dalam Adam, di dalam manusia lama kita. Karena itu tadi Saudara Ivan berkata, kenakanlah manusia baru. Kenakan artinya perlu aktif. Setiap hari kita perlu menempuh kehidupan di dalam Kristus. Nah, secara pengalaman subjektifnya, kita akan bahas minggu depan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudari ya. Semoga kita tidak ketinggalan minggu yang akan datang ya, mengenai pengalaman yang subjektif. Amin. Baik. Apakah masih ada saudari yang ingin bertanya? Bisa melalui kolom chat. Kita persilahkan. Baik, kalau tidak ada, ya saya rasa sangat limpah ya malam ini, saudari. Apakah kita sebaiknya tutup di dalam doa, Saudara Irfan, Saudara Geni? Baik, saya mengundang kembali Saudara Irfan ya, boleh untuk menutup persekutuan kita di dalam doa. Semoga berita malam ini boleh menjadi pengalaman kita untuk maju di dalam Tuhan, dan kita bisa tetap mengikuti ya persekutuan di minggu yang akan datang supaya kita bisa melihat lebih lengkap ya, tidak hanya pengalaman objektif tetapi juga pengalaman yang subjektif. Amin. Tuhan memberkati. Saya persilakan saudara. Baik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menyertai kami dari awal sampai akhir. Tuhan melihat pengalaman objektif di dalam Adam kepada di dalam Kristus. Berkatilah Tuhan setiap saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini, yang sudah mendengarkan setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami bisa menerima ini sebagai wahyu. Tuhan, kami bisa semakin beriman terhadap apa yang Kau kehendaki atas hidup kami. Kami juga semakin punya persembahan diri yang mutlak di hadapan-Mu. Oh, biarlah Kau yang berdaulat, bekerja, berkuasa atas hidup kami. Kami sungguh rindu, kami bukan saja mencapai pengalaman yang objektif ini. Kami sungguh rindu ada pengalaman yang subjektif. Tuhan, hari demi hari, Roh-Mu yang di dalam kami, yang tercurah ke atas kami, kiranya bisa terus bekerja dengan kuat, menyuplai, menguatkan kami, terus mengubah kami Tuhan. Kami sungguh rindu, kami dari anak-anak ingin menjadi putra-putra yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang layak menjadi ahli waris-Mu, yang kelak juga dimuliakan bersama-sama dengan Dikau. Berkatilah kehidupan kami Tuhan, saudara-saudari yang ada di sini. Kami sungguh rindu bagaimana kami sebagai orang Kristen punya kehidupan yang normal, kehidupan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.